Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, suara saya bisa didengar yang jelas ya? Bisa, Bu. Ya, sebelum kita mulai kuliah, saya absen dulu. Jangan lupa diisi absen sentralnya. Rio, ada? Hadir, Bu. Reza? Dini? Hadir, Bu. Indra? Hadir, Bu. Fauzi? Hadir, Zid Bu. Zidan? Maaf. Muhammad Reza Effendi hadir, Bu. Hadir, Bu. Wina? Hadir, Bu. Nurbaiti? Arif? Minggu lalu kamu kemana? Minggu lalu kamu kemana? Datang nggak? Datang. Fania? Indrianto? Hadir, Bu. Rifki? Hadir, Bu. Jagat? Arif? Hadir, Bu. Yud? Hadir, Bu. Dava? Tengku? Wahyudi? Eva? Hadir, Bu. Rofi? Hadir, Bu. Basril? Destiaji? Rizky aja hadir, Bu. Renal? Josia? Hadir, Bu. Amdes? Michael? Wiranda? Wiranda hadir, Bu. Ricky? Hadir, Bu. Tegar? Hadir, Bu. Farhan? Fadli? Hadir, Bu. Putra? Nyinang? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu Ninang. Iqbal? Hadir, Bu. Sidik? Hadir, Bu. Wiwit? Hadir, Bu. Oke, cukup. Izin masuk, Bu. Oke, yang tadi dipanggil terus nggak ada namanya, baca kembali kontrak kuliahnya. Bu, maaf tadi mau masuk ke kendala sinyal, Bu. Oh Dan iya, berarti tadi memang nggak ada. Ya, Bu. Oke, semuanya mohon diaktifkan ya kameranya. Panjang perkuliahan.
Absen sentralnya jangan lupa diisi ya. Baik, Bu. Oke, slide sudah bisa kelihatan? Sudah, Bu. Ya, Udah, baik. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi pertemuan kedua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang probabilitas dan statistik dengan materinya masih sama, peluang atau probability. Dengan submaterinya adalah peluang bersyarat, kemudian ada aturan perkalian dan juga aturan base. Oke, jadi tujuan kuliah kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan dapat menghitung peluang dari suatu kejadian. Kemudian kompetensi yang kedua adalah dapat menghitung peluang suatu kejadian dengan aturan base. Nah, ini tadi terkeluar dari Zoom oleh kelas kuliah probabilitasnya kan kalau tidak salah strategi maupun UAS kalian sudah bisa ya. Jadi peluang bersyarat, peluang kejadian B terjadi jika diketahui bahwa kejadian A telah terjadi, ini dinamakan sebagai peluang bersyarat. Nah, notasinya adalah ini ya, peluang B, kemudian ada tanda seperti tanda mutlak, bukan tanda mutlak ya, tanda apa nih, garis lurus, garis vertikal, A. Nah, dibaca peluang B terjadi, diberikan A telah terjadi, atau peluang B dengan syarat A telah terjadi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa menghitung peluang B terjadi relatif terhadap kejadian A. Jadi, peluang B itu ditentukan oleh A. Jadi, ada kaitannya dengan kejadian A. Peluang A dan B terjadi relatif terhadap ruang sampel S. Oke, nah jadi peluang bersyarat B diberikan A atau peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang
A irisan B dibagi dengan peluang A untuk nilai peluang A itu lebih besar sama dengan 0. Artinya memang kejadian A itu terjadi ya. Jadi kalau kejadian A tidak terjadi, maka hal ini tidak dikatakan sebagai peluang bersyarat. Oke, nah contoh. Jadi dari suatu ruang sampel populasi orang dewasa dibedakan atas yang pertama adalah status jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua dibedakan berdasarkan status pekerjaan. Ada yang bekerja dan yang tidak bekerja. Dengan datanya diberikan pada tabel seperti ini. Jadi jumlah pria yang bekerja ada 460, kemudian yang tidak bekerja ada 40. Sehingga total pria total pria dalam satu populasi itu ada jumlahnya 500. Kemudian wanita yang bekerja ada 140, yang tidak bekerja ada 260 dan total jumlah wanita ada 400. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah yang bekerja, itu totalnya pria dan wanita ada 600, yang tidak bekerja, pria dan wanita ada 300, dan total dari keseluruhan populasi ada 900. Nah, misalkan kita mau mengambil secara acak ya, mengambil satu orang, misalnya nih, daerah tersebut akan dijadikan daerah pariwisata, dan seorang akan dipilih secara acak dalam usaha penggalakan kota tersebut sebagai objek wisata. Nah, berapa peluang atau probabilitas yang terpilih itu ketika kita mau mengambil satu orang, yang terpilih itu adalah laki-laki dan statusnya bekerja. Ya, jadi kejadian A adalah bekerja, kemudian B itu laki-laki, atau terpilih laki-laki dengan syarat bekerja. Ya. Nah, untuk menyelesaikan itu ini ilustrasinya ya, ilustrasi. Jadi yang biru hitam ini laki-laki, kemudian yang ada tanda W di depannya work, artinya bekerja, ada 460, kemudian yang biru pink ini perempuan atau wanita yang bekerja 140. Kemudian laki-laki yang tidak bekerja ada 40 dan wanita yang tidak bekerja ada 260. Nah, misalkan kita ambil pemisalan ya, atau kita notasikan yang bekerja kejadian seorang laki-laki yang terpilih itu M atau male ya. Kemudian E adalah kejadian seorang terpilih bekerja. Nah, bagaimana untuk menentukan berapa peluang yang terpilih adalah laki-laki dengan status bekerja? Ada dua cara yang bisa digunakan. Cara pertama adalah kita menggunakan ruang sampel E. Jadi peluang terpilih laki-laki dengan syarat bekerja itu sama dengan kita kembali tadi ke rumus awal ini. Jadi peluang irisan antara laki-laki dan yang bekerja kemudian dibagi dengan peluang yang bekerja. Nah, kita lihat bahwa peluang laki-laki yang bekerja ini ya, M irisan E, artinya dia laki-laki dan juga bekerja, ada 460 orang. Kemudian orang yang bekerja itu berapa ada? Yang bekerja 460 ditambah dengan 40, totalnya ada 600. Sehingga peluang terambil laki-laki atau terpilih laki-laki dengan status bekerja adalah 460 per 600. Atau kita sederhanakan menjadi 23 per 30. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa menghitungnya dengan menggunakan ruang sampel ya. Jadi kita lihat peluang yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat bekerja itu sama dengan jumlah laki-laki yang bekerja dibagi dengan keseluruhan ya. Dibagi dengan jumlah keseluruhan orang yang bekerja. Itu sama dengan, nah, jumlah laki-laki yang bekerja itu sama dengan jumlah laki-laki yang bekerja dibagi dengan jumlah keseluruhan. Keseluruhannya tuh berarti ada 900 ya. Kemudian jumlah yang bekerja berarti ini jumlah laki-laki dan wanita yang bekerja dibagi dengan jumlah populasi keseluruhan. Sehingga rumusnya sama lagi, kembali ke sini, sama dengan peluang peluang yang bekerja dengan syarat laki-laki dibagi dengan peluang yang bekerja. Nah, kita tentukan bahwa peluang irisan M itu sama dengan berarti E irisan M, berarti yang bekerja dan laki-laki. Berarti ada
460 dibagi dengan 900 sama dengan 23/45. Kemudian nih peluang yang bekerja. Yang bekerja berarti 600 ya, total laki-laki dengan perempuan 460 tambah 40 dibagi dengan 900 sama dengan 2/3. Kemudian kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi peluang yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat bekerja itu sama dengan peluang irisan yang bekerja dan laki-laki dibagi dengan peluang yang bekerja sama dengan 23/45 dibagi dengan 2/3 sama dengan 23/30. Jadi sama ya hasilnya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami kira-kira? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada coba kalian kerjakan latihan 21. Kalau ada yang sudah selesai, infokan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Fauzi sudah dapat? Boleh mencoba, Bu? Oke, silakan. Suaranya nggak terlalu kedengaran, Fauzi. Tes apakah sudah terdengar? Gimana yang lain? Di saya agak kecil ya. Tes. Iya, Bu, di saya juga kecil suaranya Fauzi, Bu. Apakah sudah besar, Bu? Masih kecil? Buka dibuka dulu headsetnya. Tes apakah suara saya sudah masuk, Bu? Masih agak kecil. Masih kecil.
Tes, apakah sudah habis? Nah, oke, dah. Oke, sudah kelihatan? Izin menjawab, Bu. Dari soal diketahui sampel acak dari 200 orang yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang dicapai. Di tabel diketahui education male female. Education atau pendidikannya itu SD, SMP, dan perkuliahan. Dengan total laki-laki 88, perempuan 112 dengan total sampel 200. A. Peluang terambilnya laki-laki dari yang memiliki education secondary. Kalau mendengar. A. Peluang terambilnya laki-laki dari secondary education. Diketahui notasi semesta sebanyak 200 dan kita lambangkan male atau male A, secondary sebagai B. Maka peluang terambilnya male dari secondary education dengan P A irisan B sama dengan notasi A irisan B dibagi dengan notasi semesta. Dapat kita lihat di laki-laki dan secondary terdapat 28, maka hasilnya 28/200. Kemudian kita cari peluang terambilnya secondary education dari sampel atau jumlah orang yang mengambil secondary education dari sampel. Maka PB sama dengan notasi B dibagi dengan notasi semesta. Maka kita lihat yang mengambil secondary education dari sampel sebanyak 28 ditambah 50 atau 78 dibagi 200. Maka P A bersyarat B sama dengan permutasi A irisan B dibagi dengan permutasi B sama dengan 28/200 dibagi dengan 78/200. Hasilnya 28/78 diperkecil menjadi 14/39. Oke, terima kasih Fauzi. Yang lain ada sama atau beda jawabannya? Ada yang sama? Ada yang beda? Ada yang sudah dapat? Sama? Oke. Yakin sama? Coba lihat Fauzi ke atas. Baik, Bu. Coba lihat. Yang di atas peluang terambilnya male, apa sih yang ditanya? Yang Memiliki ini, Bu, secondary education. Oke, secondary education. Kamu ambil sama dengan 28/200. 100. Oke. Ya sebenarnya bukan per 200 ya. Yang ada secondary-nya berapa? Totalnya 78. Oke, coba A. A itu the person is male given that the person has secondary education. Jadi dengan syarat yang terambil itu laki-laki dengan syarat berpendidikan menengah ya. Iya, SMP. Sekolah menengah. Nah, oke, laki-laki yang sekolah menengah ada 28. Tapi orang yang berpendidikan sampai sekolah menengah tuh ada berapa orang? 83 sampai 78 berarti. 83 sampai 78 berarti. Jadi jawabannya itu bukan per 200. Total Oke, keseluruhan populasi per 78. Oh. Karena syaratnya itu has a secondary education ya. Yang punya secondary education kan ada 28 dan 50. Jadi totalnya ada 78. Jadi 28/78. Sama dengan kalau kita sederhanakan lagi berapa tuh? 14/39. 14/39. Oke ya. Kemudian, nah kalau untuk yang B kira-kira gimana? Yang B kayak seperti ini, Bu. Oke, the person does not have college degree given that the person is a female. Dan dia perempuan yang tidak memiliki gelar kuliah dan dia perempuan. Yang nggak kuliah perempuan. Iya. Jadi Notasi semesta 200. Pertama kita ngambil peluang terambilnya perempuan dari sampel. Total perempuan dibagi dengan sampel 112/200. Kemudian kita mengambil
perempuan yang tidak memiliki gelar kuliah dengan C aksen irisan F. Hanya yang diambil jadi 45 ditambah 50 sama dengan 95/200. Kemudian dibagi 95/200 dibagi 112/200. Nah, Hasilnya 95/112. balik lagi, yang populasi keseluruhannya itu bukan, maksudnya yang pembaginya itu bukan populasi keseluruhan, tapi lihat yang sama seperti yang syarat tadi, given that the person is female. Female ada berapa? Total 112. Jadi 95 per 12. 195, 95 per 112. Jadi jawabannya hanya seperti itu. Iya, jadi bukan ini ya. Jadi tadi kan bahwa peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang irisan A dan B dibagi dengan peluang apa tadi? Peluang B kan? Iya, belum. Jadi bukan peluang keseluruhan. Jadi syarat B-nya yang syarat B-nya yang diambil. Nah, Jadi tidak mengambil keseluruhan, tetapi yang hanya terdata pada soal ya, Bu. Lebih iya. terperinci. Terima kasih. Oke. Bisa dipahami ya? Yang lain? Bisa, Bu. Wina? Tahu di mana letak kurang benarnya? Jadi Wina sama jawabannya dengan Fauzi. Oke, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih Fauzi. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, peluang bersyarat itu bukan dibagi dengan total populasi, tapi dibagi dengan syaratnya itu apa? Kejadian A-nya itu apa? Oke, kita lanjutkan. Oke, materi selanjutnya adalah kejadian saling bebas atau independen. Jadi dua kejadian A dan B saling bebas kalau berlaku peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B ya. Kemudian peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A. Kalau yang tadi peluang bersyarat, kalau dia tidak saling bebas, kan ini ya. Peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Tapi kalau misalnya saling bebas, maka peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B, kemudian peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A. Nah, kalau tidak berlaku seperti ini, maka A dan B disebut dependen atau tidak saling bebas atau bergantung. Nah, kita lihat contohnya. Jadi ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah kita mengambil kartu as, kemudian dikembalikan. Ingat ya? Kita ambil kartu as dari sekumpulan kartu bridge, kemudian dikembalikan. Kejadian B adalah kita mengambil kartu skop ya. Nah, kita mengambil kartu skop. Jadi, apakah kejadian A dan B ini saling bebas? Nah, maka kita hitung dulu peluang B dengan syarat A. Jadi kita ngambil, kalau peluang B dengan syarat A adalah kita ngambil satu kartu skop dengan syarat bahwa tadi kita udah ngambil kartu kemudian dikembalikan. Berarti kartu skopnya ada 13 dibagi dengan total kartu, karena tadi yang kejadian A itu dikembalikan, maka total kartunya ada 52. Jadi peluang B dengan syarat A itu sama dengan 13/52, sama dengan 1/4. Kemudian kita cek berapa peluang B. Peluang B, kita ngambil kartu skop dari seluruh kartu bridge, peluangnya juga 13/52, sama dengan 1/4. Nah, perhatikan di sini bahwa peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang B. Maka kejadian ini dikatakan saling bebas. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan untuk kejadian saling bebas? Oke, pertanyaan saya, kalau kejadian A, kejadian kartu pertama kita ambil S, tapi ini nggak ada ya, tanpa dikembalikan. Kemudian B kejadian kita ngambil spade.
ngambil skop. Nah, kira-kira kejadiannya saling bebas atau tidak? Kalau kejadian A itu tanpa dikembalikan ya. Saling bebas nggak kira-kira? Menurut saya saling bebas, Bu. Oke, kenapa? Kenapa saling bebas? Karena kartunya berbeda. Oke. Kalau saling bebas tadi, peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B ya. Oke, kalau misalnya kejadian A, kejadian kartu pertama, kemudian tidak dikembalikan. Jadi peluang B dengan syarat A, itu berapa kira-kira? Jadi kita ngambil kartu skop, tapi sudah diambil kartu dari sekumpulan kartu bridge ini, sudah diambil satu kartu as. Berapa peluangnya? 13/51, Bu. 13/51. Kemudian kalau kejadian B, berapa? Kejadian B itu adalah kejadian kita mengambil satu kartu skop. Berapa? Nggak usah pikirin yang lain. Kalau kita mau ngambil kartu spade, dalam satu kartu bridge ini, dalam sekumpulan kartu bridge ini, kira-kira berapa peluangnya? Tanpa memperhatikan A. 1/4, Bu. 1/4 atau 13/5? 52 kan? Nah, tadi yang peluang B dengan syarat A, 13/51. Peluang B, 13/52. Jadi karena peluang B dengan syarat A itu tidak sama peluang B, maka dia tidak saling bebas. Bisa dipahami? Masih bingung? Gimana kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada? Kita lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Nah, jika dalam suatu eksperimen dua kejadian A dan B dapat terjadi, jadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A. Ingat ya, peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Atau peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Nah, dua kejadian saling bebas jika dan hanya jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Karena dia saling bebas. Jadi nggak ada istilah peluang B dengan syarat A. Jadi peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B ya untuk kejadian saling bebas. Oke, nah contoh sebuah tas berisi 4 bola putih dan 3 bola hitam. Itu tas pertama. Kemudian tas kedua ada berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Nah, satu bola diambil dari tas pertama, tapi kita nggak tahu yang terambil itu adalah bola hitam atau bola putih, kemudian dimasukkan ke tas kedua tanpa melihat hasilnya. Nah, berapa peluang terambil bola hitam dari tas kedua? Jadi ilustrasinya begini, jadi ada 2 buah tas. Dan tas pertama itu berisi 7 bola dengan 4 bola putih dan 3 bola hitam. Ini kurang 1 ya, yang warna biru. Ada yang warna hitam, yang warna gelap. Kemudian tas kedua ada 3 bola putih dan 5 bola hitam, ada 8. Nah, kemudian kita ambil 1 bola dari tas pertama, kita masukkan ke tas kedua. Jadi tas pertama isinya menjadi 6 bola, tas kedua berubah menjadi tambah 1, tadi 8 tambah 1 tinggal 9, menjadi 9 bola. Nah, pertanyaannya berapa peluang terambil bola dari tas kedua ini berwarna hitam? Oke ya, nah jadi kita definisikan dulu untuk lebih mudahkan menuliskan notasinya ya. Jadi B1 pengambilan bola hitam
Maksudnya yang terambil dari tas pertama bola berwarna hitam, kemudian W1 adalah pengambilan dari tas pertama itu bola berwarna putih. Kemudian B2 pengambilan dari tas kedua berwarna hitam. Kemudian yang dimaksud adalah nih, ada dua kemungkinan. Dari tas pertama terambil bola hitam, kemudian masuk ke tas kedua. Selanjutnya adalah diambil bola hitam dari tas kedua. Atau kemungkinan yang kedua adalah dari tas pertama terambil bola putih, kemudian kita ambil bola hitam dari tas kedua. Nah, berapa peluangnya? Jadi ini ya, kejadian yang dimaksud adalah peluang B1 irisan B2 atau peluang W1 irisan B2. Nah, ini sama dengan dijumlahkan ya, kalau ada atau ini ada dua buah kemungkinan, jadi sama dengan peluangnya adalah B irisan B1 irisan B2 ditambah dengan W1 irisan B2. Nah, peluang B1 irisan B2 itu sama dengan, ini kejadiannya tidak saling bebas ya, sama dengan peluang B1, kembali ke rumus tadi, dikali dengan peluang B2 dengan syarat B1. Kemudian ditambah ini, peluang W1 dikali dengan peluang B2 dengan syarat W1. Nah, kita lihat tadi asalnya tas putih, tas 1 ada 4 bola putih, 3 bola hitam. Kalau misalnya kita mengambil bola hitam, yang terambil dari tas pertama adalah bola berwarna hitam, maka peluangnya ada, atau PB1 sama dengan 3/7. Kemudian, maka di tas kedua yang asalnya ada 3 putih dan 5 hitam, menjadi 3 putih dan 6 hitam. Nah, peluang terambil bola hitam dari tas kedua adalah, atau P B2 dengan syarat B1 menjadi 6 dengan total keseluruhan adalah 9. Jadi 6/9. Jadi peluang B1 irisan B2 tadi dikali ya, peluang B1 irisan B2 sama dengan peluang B1 dikali dengan peluang B2 dengan syarat B1 sama dengan 3/7 dikali dengan 6/9 sama dengan dapat hasilnya 2/7. Ini untuk kemungkinan pertama. Atau kemungkinan keduanya adalah dari tas pertama itu terambil bola putih ya, dan itu peluangnya adalah 4/7. Maka di tas kedua itu menjadi 4 bola putih dan 5 bola hitam. Kalau kita yang ditanyakan ya, berapa peluang terambil bola hitam dari tas kedua, ini ya, maka peluang B2 dengan syarat yang terambil dari tas pertama adalah berwarna putih sama dengan 5 keseluruhannya 5/9. Maka peluang W1 irisan B2 itu sama dengan 20/63. Maka peluang berapa terambil bola hitam dari tas kedua, kita jumlahkan. Ini 2/7 ditambah dengan 20/63 sama dengan 38/63. Oke, kira-kira bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada kira-kira? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita membuat diagram pohon ya, bisa diilustrasikan seperti ini juga. Nanti hasilnya juga akan sama. Oke, jadi untuk aturan perkalian untuk yang kejadian saling bebas ya. Kalau tadi tidak saling bebas, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Kalau untuk kejadian yang saling bebas, maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, contoh. Sebuah sistem kelistrikan, ini untuk yang contoh saling bebas ya. Sebuah sistem kelistrikan terdiri dari 4 komponen, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Nah, sistem akan bekerja kalau
A dan B bekerja, atau salah satu dari komponen C dan D bekerja. Tapi kalau keduanya, C dan D keduanya bekerja, dengan syarat A dan B bekerja, maka sistem juga akan bekerja gitu ya. Jadi ini lebih ke rangkaian listrik ya, ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, keandalan atau reliability, kemungkinan bekerja, itu diberikan masing-masing peluangnya pada ini ya. Jadi ini peluang A bekerja 0,9, peluang B hidup 0,9, C hidup 0,8, dan D hidup sama dengan 0,8. Nah, tentukan berapa probabilitas seluruh sistem bekerja. Ingat ya, seluruh sistem bekerja, syaratnya adalah A bekerja, B bekerja, C bekerja, D bekerja, atau C mati misalnya tapi D bekerja, atau D mati, C bekerja. Oke, kemudian berapa peluang komponen C tidak bekerja, tapi seluruh sistem bekerja. Nah, kalau komponen C tidak bekerja tapi seluruh sistem bekerja, maka berarti D bekerja kan? Nah, asumsikan bahwa keempat komponen itu saling bekerja secara independen atau saling bebas. Nah, untuk menghitung berapa kemungkinan sistem dapat bekerja, itu kan sama dengan peluang A, irisan B, kemudian irisan C gabungan D. Kenapa C gabungan D? Karena tadi ya, kalau C dan D bekerja, dia akan, atau kalau diilustrasikan adalah seperti ini. Ini C, ini D. Nah, dia akan bekerja kalau gabungan C union D. Artinya kalau C aja yang bekerja atau area sini aja yang bekerja, dia akan bekerja. Atau kalau D aja yang bekerja, dia juga akan bekerja. Maka daerah bekerjanya ya gabungan ini, gabungan antara C dan D. Atau kalau keduanya bekerja, dia juga akan bekerja. Maka gabungan antara ini ya, irisan antara C gabungan D. Oke, peluang A, ini kan peluang A, irisan B, irisan C ini kita jabarkan. Jadi peluang A dikali peluang B, karena ini saling bebas ya. Kemudian dikali dengan peluang C union D ya. C gabungan D. Nah, peluang A kita sudah tahu berapa nilainya, peluang B juga sudah tahu. Nah, perhatikan di sini bahwa peluang C irisan D itu sama dengan, kalau ini semesta, nah, peluang C irisan D itu kan sama dengan 1 dikurang peluang C komplement dan irisan D komplement ya kan? Artinya 1 dikurang area yang tidak diarsir. Nah, yang area yang tidak diarsir itu adalah C komplement irisan D komplement ya. Oke. Jadi peluang A 0,9, peluang B 0,9, kemudian 1 dikurang peluang C komplement peluang C komplement irisan D komplement itu sama dengan 1 kurang peluang C komplement dikali dengan peluang D komplement, sama dengan 1 dikurang peluang C komplement, karena peluang C tadi 0,8, berarti peluang C komplement sama dengan 1 kurang 0,8. Begitu juga peluang D komplement. Nah, sehingga dapat 0,9 dikali 0,9 atau 0,81 dikali dengan 1 kurang berapa nih? 0,04 ya. 0,04 ya enggak? Ini 0,2, ini 0,2, iya 0,04. Sama dengan dapat nilainya adalah ini. 0,7776. Ini sama dengan 1 kurang 0,04, 0,0 berapa? 0,06 ya. 1 kali 6, 6. 8 kali 6. Benar nggak nih? 0,81 kali 0,06.
Salah ya? 0,9 kali 0,9. Bener, Bu. Oh, benar ya? 1 kurang. Kok saya dapat hasilnya tadi bukan 0,778 ya? Saya 0,0 dapat hasilnya 0,04 sekian, Bu. Iya, di mana salahnya? Tapi bener dong, Bu. 0,81 dikali 0,96. 0,96. Satu Oh, kan 1 satu dikurang. dikurang 0,04 nih bukan 0,06 ya, 0,96. Oke, Iya, Bu. ya benar. Oke, terima kasih. Paham ya sampai sini dapatnya? Oke. Oke. Selanjutnya kita lihat peluang pertanyaan nomor B. Berapa peluang C tidak bekerja tapi sistem dapat bekerja ya? Jadi peluangnya sama dengan peluang sistem bekerja tetapi C tidak bekerja dibagi dengan peluang keseluruhan sistem. Nah, peluang sistem bekerja tapi C tidak bekerja sama dengan peluang A irisan B irisan C komplement ya, karena C tidak bekerja. Irisan D dibagi dengan peluang sistem keseluruhan peluang sistem bekerja ini adalah 0,76. Jadi ini peluang A dikali peluang B dikali peluang C komplement ya, 1 kurang 0,08. Kemudian dikali dengan peluang D 0,08 sehingga dapat nilainya 0,1167. Bisa dipahami kira-kira? Oke, coba kalian kerjakan latihan ini. Latihan 2. Jadi kalau ada yang sudah dapat, silakan diinfokan ya. Fauzi udah dapat? Silakan. Boleh mencoba, Bu? Boleh. Kasih, Bu. Diborong Fauzi ya hari ini. Yang mana ya? Ini atau ini? Yang latihan 22. Ini nggak sih? Bukan. Ini nih. Oh iya. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, yang A itu peluang seluruh sistem bekerja. Dapat dilihat ini kan rangkaian paralel, Bu. A, B dengan C, D, E. Maka peluang A irisan B gabungan C irisan D irisan E sama dengan karena ini saling bebas peluang A irisan B ditambah peluang C irisan D irisan E dikurangi keseluruhan sistem P A irisan B irisan C irisan D irisan E. Seperti tadi karena irisan B saling bebas, maka A irisan B menjadi P peluang A dikali peluang B ditambah peluang C dikali peluang D dikali peluang E dikurangi peluang A dikali peluang B, peluang C, peluang D, dan peluang E. Sama dengan kita masukkan angkanya 0,7 dikali 0,7 ditambah 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 dikurangi 0,7 kali 0,7 kali 0,8 kali 0,8 kali 0,8 menghasilkan 0,49 ditambah 0,512 dikurangi 0,25 menghasilkan 0,75. Itu untuk peluang seluruh sistem bekerja. Dan untuk B, mengingat bahwa sistem bekerja, berapa peluang komponen A tidak berfungsi. Kita lihat kan ini rangkaian elektrik paralel. Kalau yang A tidak bekerja, otomatis yang B tidak bekerja karena tidak tersambung arus. Kalaupun yang atas ini tidak bekerja, maka yang CDE ini masih tetap bekerja karena masih tersambung. Maka peluang A komplement W itu working keseluruhan sistem bekerja, komplement bersyarat W, maka P peluang A komplement irisan C, irisan D, irisan E dibagi dengan yang A tadi, peluang seluruh sistem bekerja. Maka A komplement itu 1 dikurangin dengan A, maka peluang 1 dikurang A dikali P, peluang C, peluang D dengan peluang E dikurangi
peluang seluruh sistem bekerja menghasilkan 1 dikurang 0,7 dikali 0,8 menghasilkan 0,3 dikali 0,5112 dibagi dengan 0,75 menghasilkan 0,205. Oke, jawabannya benar, tapi Fauzi, ini kita peluang ya, peluang itu 0 sampai 1. Jadi kalau bisa angka di belakang komanya itu dibuat apa namanya? Seini mungkin ya, seakurat mungkin. Oh, Ibu. Oke. Saya Ibu, terima Ah, kasih atas masukannya, Bu. Oke. Sebenarnya jawabannya udah benar. Misalnya kayak ini, 0,8 kali 0,8 kali 0,8 itu diambil 0,512 ya. Iya, Benar Bu. nggak 0,512? Kemudian ini 0,7 kali 0,7 kali 0,8 0,8 ini harusnya agak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 angka di belakang koma ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Harusnya banyak panjang sih. Nah, iya. Tapi sebenarnya udah benar sih. Tapi karena peluang itu nilainya hanya antara 0 sampai 1. Jadi kalau apa namanya? Kalau pembulatan mungkin nanti untuk untuk perhitungan selanjutnya dia jadi peluangnya lebih besar gitu. Kalau bisa dibuat seakurat mungkin. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan untuk jawaban Fauzi? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tunggu dulu ya. Biar temannya cek dulu. Oke, silakan dipahami pelan-pelan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Fauzi. Terima kasih, Bu. Izin swap screen. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah peluang tidak bersyarat. Oke, selanjutnya kita lihat aturan base. Yang terakhir ya. Jadi aturan base itu diambil dari nama penemunya atau orang yang menciptakan hipotesis ini, yaitu Thomas Bayes. Jadi teorema Bayes ini menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan kejadian B. Nah, teorema Bayes merupakan suatu formula yang menjelaskan bagaimana cara memperbarui sebuah probabilitas atau peluang dari suatu hipotesis saat kita menemukan bukti atau petunjuk baru. Jadi ini. Nah, contohnya misalnya nih, dalam suatu pabrik misalnya ada A. A itu di mana A itu adalah misalnya produk yang dihasilkan rusak atau defect ya. Kemudian pabrik tersebut misalnya memiliki 3 mesin dengan mesin B1, B2 dan B3. Jadi produk yang dikeluarkan oleh B1 ini kecil menunjukkan produk yang dikeluarkan oleh mesin B1. Kemudian B2 kecil ini produk yang dibuat oleh mesin B2 dan B3 adalah produk yang dibuat oleh mesin B3. Nah, kejadiannya dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini ya. Jadi ada mesin B1, B2, B3 dan seterusnya sampai BK. Kemudian ada A. A itu adalah produk yang defect. Jadi A itu mungkin disumbangkan oleh B1 sedikit, B2 sedikit, B3 sedikit dan seterusnya. Atau juga bisa digambarkan dengan diagram pohon ya, diagram pohon. Jadi misalnya ini ada 3 mesin B1, B2, B3. Jadi B1 mengeluarkan produk yang defect dan produk yang tidak defect. Begitu juga B2 mengeluarkan produk yang defect dan tidak defect dan seterusnya untuk B3. Nah, untuk menyelesaikan itu kita juga mengenal namanya ada partisi ruang sampel gitu ya. Jadi aturan teorema aturan eliminasi. Jika event atau kejadian B1, B2 dan seterusnya hingga BK membentuk partisi atau membentuk apa namanya ruang-ruang ya. Dari ruang sampel S ini misalnya membentuk partisi B1 sendiri, ada yang defect, ada yang tidak. Yang defect itu yang digambarkan dengan biru, yang tidak berarti A, kemudian B2 juga begitu. Jadi masing-masing ada partisinya, ada bagian-bagiannya gitu ya.
Maka untuk sembarang event A berlaku ini ya, peluang A itu sama dengan total dari peluang B, di mana B-nya itu ada B1, B2, dan seterusnya, gabungan dari A. Nah, peluang, ingat ya, peluang B gabungan dari A itu sama dengan peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya. Dalam suatu industri perakitan, ada 3 mesin, B1, B2, B3. Nah, mesin B1 menghasilkan 30% produk, B2 menghasilkan 45%, sedangkan B3 menghasilkan 25%. Nah, kemudian dari pengamatan sebelumnya, 2% yang dihasilkan dari B1 itu defect. Kemudian 3% yang dihasilkan dari B2 defect, dan 2% yang dihasilkan dari B3 itu defect. Nah, kalau misalnya diambil satu produk secara random, kira-kira berapa peluang produk tersebut defect. Jadi kita menggunakan rumus ini. Peluang A itu sama dengan berarti total ya, tadi kan total berarti ada peluang B1 irisan A, kemudian ditambah peluang B2 irisan A, dan B3 irisan A. Ini. Jadi dengan menggunakan aturan eliminasi, jadi peluang A sama dengan peluang B1. Peluang B1 irisan A itu sama dengan peluang B1 dikali dengan peluang A dengan syarat B1, atau ini peluang B1, kalau kita jabarkan, peluang B1 itu sama dengan 0,3 atau 3% ya, produk yang dikeluarkan oleh mesin B1. Kemudian peluang A atau peluang defect yang dihasilkan dari mesin pertama. Jadi mesin pertama kan menghasilkan peluang defect-nya itu sebanyak 2% ya, atau 0,02. Jadi 0,3 dikali dengan 0,02 dapat 0,6. Nah, ini kita jumlahkan. Peluang A itu kita jumlahkan hasilnya ini. Karena tadi ada tanda ini ya. Nah, tanda ini. Nah, kita jumlahkan. Ini karena ada 3 mesin, maka kita jumlahkan sampai 3 ini. Kalau ada 4, 5, dan seterusnya, maka dijumlahkan sampai sebanyak itu. Jadi didapat bahwa peluang A itu sama dengan 0,0245. Bisa kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau misalnya event-event B1, B2, dan BK membangun partisi ya dari ruang sampel seperti tadi. Nah, maka untuk sembarang event A dalam S dan PA, nah ini kita mau mengetahui misalnya defect-nya itu dari mesin yang dihasilkan oleh mesin berapa, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi peluang mesin tersebut irisan A dibagi dengan total peluang ini ya, peluang keseluruhan mesin irisan A. Misalnya contohnya gini. Dari contoh sebelumnya, kalau pertanyaannya dibalik. Kalau misalnya diambil 1 ternyata defect, berapa kira-kira defect peluang bahwa defect itu dihasilkan oleh mesin B3. Jadi dengan rumus ini kita ini ya, kita dapat tentukan bahwa peluang yang diambil dari mesin ketiga dengan syarat dia defect itu sama dengan peluang mesin ketiga dikali dengan peluang defect dengan syarat mesin ketiga. Kemudian dibagi dengan keseluruhan. Nah, ini kita masukkan nilainya. Jadi peluang B dengan syarat ini kan tadi ya, berapa? Nih, 0,05. Jadi 0,5 dibagi dengan 0,06 tambah 0,07 tambah dengan 0,005 sama dengan dapat 10/49. Ya. Nah, ini ada terakhir sebelum selesai ya. Oke. Ada satu latihan lagi untuk peluang teorema Bayes. Hitung peluang dengan teorema Bayes. Silakan dikerjakan. Atau ada yang sudah dapat? Fauzi sudah? Ini belum, Bu. Soalnya tidak ada di PPT kalau nggak salah. Oke, tidak ada di PPT. Baik. Silakan dikerjakan. Ini sama dengan contoh yang sebelumnya.
Oke, salah satu kenapa Fauzi bisa menjawab dengan cepat karena sudah mempelajari ya. Sebelumnya saya sudah share di Google Classroom, jadi bisa dipelajari. Nah, ini memang sebenarnya nggak ada di PPT karena kemarin di kelas A itu masih banyak waktunya ya, materinya ada, jadi saya kasih satu lagi latihan. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah sudah dapat silakan disampaikan.
Izin mencoba yang A, Bu. Oke, silakan. Bentar ya, saya stop share. Oke. Oke, sudah kelihatan. Jadi gini, Bu. Karena Ali A tadi peluangnya 0,3, iuran yang naik 0,8. Basuki 0,5, iuran yang naik 0,1. Catur C 0,2 yang iuran yang naik 0,4. Iuran dianggap jadi I, L-nya lolos. Jadi peluang iuran yang naik masukin saja peluang A dengan syarat peluang A-nya lolos. Sama saja B-C juga. Jadi dihitung ini 0,3 dikali 0,8 jadi 0,4. BC-nya juga sama. Sehingga diperoleh peluang iuran yang naiknya 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08. Jadi 0,37. Oke, benar. Oke, ya, jadi ini sama persis dengan contoh soal tadi. Berapa kira-kira yang defect? Nah, cuman di split aja, diganti berapa peluang yang iuran naik. Iuran naik itu sama dengan yang defect, kemudian yang mesin A, mesin B, mesin C itu sama dengan Pak Ali, kemudian Pak Basuki, Pak Catur ya. Jadi caranya sama, jadi tinggal dikalikan semuanya, kemudian dijumlahkan dapat 0,37. Benar ya jawaban Tengku? Terima kasih Tengku. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atas jawaban Tengku? Oke, baik. Nggak ada ya. Oke. Izin Bu, tadi saya pas absen nggak menjawab. Soalnya pindah device Bu. Oke ya, skip aja kalau Yona nggak menjawab. Maaf ya Bu. Oke, masih ada satu lagi untuk yang peluang nomor B. Nomor B juga caranya sama ya tadi, diganti. Kalau misalnya apa namanya? Pertanyaannya tadi. Nah, berapa peluang Pak Catur terpilih sebagai ketua? Atau kalau tadi, berapa kira-kira yang defect yang dihasilkan oleh mesin B3 misalnya tadi. Jadi tinggal diganti. Caranya sama, tinggal diinikan aja. Izin Bu, itu Oke. jawabannya
0,54051 ya, Bu? 0,54051. Ntar ya saya cek dulu. Karena saya dalam bentuk pecahan. Tapi coba kalau mau dicoba, pecahannya berapa? Pecahnya itu 0,2 per 0,37. Tapi bisa diubah juga jadi 20/37 ya, Bu? Kayaknya bukan deh. 8/37. 8/37. Izin Nah. Bu, izin menjawab Bu. Oke. Tadi ada beberapa orang yang dapat 8/37. Siapa aja? Fauzi, sama lagi yang perempuan tadi siapa? Oke, Fauzi. Saya, Bu. Oke, kita gantian deh Fauzi. Tadi Fauzi udah dapat. Nah, ini ya. Silakan. Siapa tadi yang perempuan suaranya? Saya nggak ngelihat ininya. Nggak ngelihat. Fania, Bu. Oh, Fania. Oke, silakan Fania. Ya, mungkin Ramdes dan kawan-kawan juga nanti sambil diperhatikan di mana letak bedanya. Oke, sudah kelihatan. Oke, silakan Fania dijelaskan. Belum kedengaran suaranya. Oh, belum terjelas ya, Bu. Jadi P C per I sama dengan P C P I per C. Dibagi P A P I per A ditambah P B P I per B ditambah P C P I per C. Yang mana P C itu 0,2, PIC itu 0,4 per 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali ditambah 0,1 ditambah 0,2 tambah 0,8. Hasilnya tuh 0,08/37. Dijadiin dibulatin tuh jadi 8/37, Bu. Oke, betul. Nah, tadi Ramdes di mana salahnya? 37-nya benar. Kemudian kan yang ditanya catur ya, Pak Catur ya. Jadi dikali aja berapa peluang Pak Catur terpilih, kemudian dikali dengan peluang iuran naik kalau Pak Catur yang terpilih. Jadi 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,08. Kalau Ramdes tadi gimana salahnya? Bedanya? Tadi saya lupa, Bu, itu dikaliin dulu itunya. Oh, dikaliin ininya ya. Oke. Tadi hanya memperhatikan Pak Caturnya aja ya, tanpa diperhatikan iurannya. Oke ya, berarti oke ya, bisa diikuti semua. Terakhir, materi sudah habis. Saya kasih kesempatan tadi yang belum absen. Saya, Bu. Sebentar. Mana nih? Oke. Siapa? Yang nggak ada Fania. Iya, Bu. Siapa Fania? Iya, Bu. Jagat. Hadir Bu, Jagat Bu. Tadi kemana? Dava? Maaf Bu, tadi jaringannya agak. Dava Hadir aja. Bu. Hadir Bu. Oke. Renal? Hadir Bu. Ramdes? Hadir, Bu. Ya, Michael? Hadir Bu. Michael, kamu minggu lalu atau MTE yang nggak datang?
Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Sampai di sini masih ada waktu, silakan dipelajari. Kemudian minggu depan ingat ya, pertemuan ketiga. Ada apa di pertemuan ketiga? Ada tugas atau kuis ya. Oke, baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan Bu, saya Reza Bu. Mhm. Untuk kuisnya